Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih para moderator yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim, bermuajaah dan bertukar ilmu dengan hadirin yang berbahagia di Masjid Darussalam ini. Kami hormati para narasumber. Semoga Allah berkahi beliau-beliau dan hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Kita tadi mendengar dari Pak Moderator ya. Iya. Tes. Tadi kita mendengar dari Ustaz Ibrahim ayat dalam surah Ad-Dariyah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Jadi tujuan Allah menciptakan kita Pak adalah untuk menghamba, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menarik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ketika menurunkan ayat untuk pertama kalinya, Allah itu enggak menurunin ayat yang merupakan perintah ibadah. Semisal dalam surah Al-Baqarah ya, ada Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, ya, beribadahlah kepada Allah sebagaimana telah beribadah orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Padahal Allah menciptakan kita untuk menjadi hamba, penyembah. Justru sebaliknya Allah menurunkan ayat yang tidak ada redaksi ibadahnya, tidak ada redaksi menyembahnya, maksud kami ya. Apa yang Allah pertama turunkan Pak? Surah Al-Mudaththir atau Al-Fatihah? Surah yang pertama Allah turunkan surah Al-Fatihah atau Al-Mudaththir Pak? Jangan bingung Pak. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jangan terlalu pertanyaan Pak. Ya. Jadi Allah turunkan pertama kali surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana di ayat pertama Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Apakah ada perintah sholat di situ Pak? Enggak. Apakah ada perintah zakat di situ? Enggak. Apalagi puasa. Padahal kalau kita bicara hukum Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena Allah enggak mau kita itu menyembah Allah hanya karena ikut-ikutan. Enggak mau Allah kita menyembah Dia karena keturunan. Kita muslim, kemudian kita menyembah Allah karena keturunan orang muslim. Allah juga gak mau karena viral-viralan, lagi viral nih orang tarawih, maka kita tak tahu gak? Allah mau kita menyembah Allah dengan kesadaran, dengan pengenalan, dengan pemahaman, dan bahkan dengan keimanan. Makanya di awal ayat awal yang Allah turunkan adalah Allah mengajak kepada kita, mengundang kita untuk membaca. Yuk baca yuk. Apa yang dibaca? Yang kedua Allah berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Pertama Allah suruh kita, ajak kita, undang kita, atau bahasa ekstrimnya Allah tantang kita untuk membaca diri kita. Coba Pak, nanti kalau pulang Pak, kita di rumah bercermin, baca wajah kita Pak. Kok bisa ya? Kita ini dalam 1 bulan itu bisa bertambah sampai 5. Tapi
pada saat yang sama alis mata kita ini nggak nambah panjangnya, ya nggak apa? Bulu mata kita dari dulu sampai sekarang ya segitu-gitu aja. Tapi begitu turun sedikit kumis kita ini Pak, dalam 1 bulan itu bisa 3 cm nambah. Tapi turun sedikit jenggot kita ternyata hanya sekitar 1 cm dalam 1 bulan nambah. Padahal satu muka, ya kan Pak ya? Makannya juga makanan yang sama. Ada bapak-bapak hidungnya dikasih makan donat gitu, telinganya dikasih makan roti, mulutnya dikasih makan bakwan. Sama semua kan Pak ya? Begitu masuk ke mulut kita bakwan atau es jeruk gitu ya, itu kan dikonsumsi oleh rambut kita, oleh alis mata kita, oleh bulu mata kita, oleh kumis kita, oleh jenggot kita. Tapi kok kenapa? Ya, makanan yang sama efeknya itu berbeda. Rambut tumbuhnya cepat, bulu mata malah nyaris tidak tumbuh, alis mata enggak, kumis ya bertumbuh tapi tidak secepat rambut. Kalau orang yang berpikir Pak, dan secara umum manusia itu diberikan akal oleh Allah untuk berpikir, dia pasti akan menganalisa dan bertanya-tanya, kok bisa ya? Karena kita sebagai pribadi pemilik wajah ini kan nggak nyeter-nyeter kan Pak ya? Nggak kita bilang ke rambut kamu tumbuhnya cepat, bulu mata kamu tumbuhnya lambat, nggak ada kita melakukan itu. Maka siogianya Pak, orang yang berpikir, orang yang berakal akan mengatakan, subhanallah, masya Allah, tidaklah rambut ini bertambah panjangnya kecuali ada yang membuat dia bertambah panjang. Tidaklah bulu mata ini tertahan, tidak bertumbuh lebih panjang dari ukuran ini kecuali ada yang menahan. Bapak bisa bayangkan kalau bulu mata kita juga gondrong Pak, bagaimana ribetnya hidup kita Pak? Sisiran terus. Dan yang melakukan itu Pak, sekali lagi kalau orang yang berakal pasti akan mengatakan, ada yang menciptakan alam semesta ini, ada yang mendesain wajah kita seperti ini. Nah, ketika ada kalimat ada itu Pak, maka ujungnya kita persingkat ya, kalau udah seperti ini, kalau dia ujungnya itu adalah apa Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak ada yang ada kecuali ada yang mengadakan. Enggak ada semua kecuali ada yang menciptakan. Tidak bisa kita seindah dan sesempurna ini kecuali ada yang mendesain, merawat, mengurus dan seterusnya. Dan itulah syahadat. Dan itulah rukun Islam. Saya izin baca teksnya karena hafal tapi takut salah. Kalau kita merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab tentang apa itu Islam, apa itu iman. Satu ketika Pak, datang seorang laki-laki, rambutnya hitam, klimis, baju gamisnya bersih, tapi nggak ada yang kenal sama laki-laki ini. Kelihatan kalau itu orang dari jauh, tapi kok dari sisi penampilan kayak orang di sini aja. Tiba-tiba datang ke samping Rasulullah, ke depan Rasulullah, meletakkan lututnya di depan lutut Rasulullah, meletakkan telapak tangannya di atas paha Rasulullah, kemudian bertanya, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Rasulullah mengatakan, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil." Al-Islam, kata Rasulullah, adalah kamu bersaksi bahwa tiada Rabb yang berhak untuk disembahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan sekaligus utusan Allah. Kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, bersiap di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika kalian mampu. Insya Allah kita semua dipanggil Allah berhaji. Insya Allah. Nah, itulah rukun Islam. Adapun rukun iman, bapak-bapak ya, satu ketika datang kepada Rasulullah beberapa orang Arab Badui, lalu kemudian mendeklarasikan, "Ya Rasulullah, amantu billah." Wahai Rasulullah, aku beriman kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna
walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Orang-orang Arab dahulu itu berkata, kami telah beriman kepada Allah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka bahwa kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam atau berserah diri kepada Allah, karena iman itu belum masuk ke dalam hati. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang berbahagia, dari ayat ini kita dapati bahwa iman itu Pak satu level. Kalau ibarat anak tangga, iman itu di anak tangga kedua setelah seorang menjadi muslim. Dan orang Islam itu belum tentu adalah orang yang beriman. Kalau merujuk ayat ini seperti itu ya. Jadi tahapan awal dengan ikro kita, dengan bacaan kita, dengan observasi kita, dengan penelitian kita, dengan perenungan kita kemudian sampai pada satu kesimpulan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, itulah pengakuan bahwa Allah adalah Rabb kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Rasulullah yang membawa ajaran ini adalah utusan Allah. Tapi tidak cukup berhenti sampai di situ, kita harus tambahkan satu makna berikutnya, yakni menjadi orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal yang Allah jelaskan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatihi zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun walladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Lalu kemudian penting juga untuk kita memiliki iman yang benar, iman yang lurus, agar keislaman kita konsisten terjaga dan terus menerus sampai pada titik di mana kita menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini Pak adalah orang-orang muslim yang telah beriman, di mana dengan siam Ramadan kita kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebesar apapun guncangan, sekeras apapun tantangan, sesulit apapun rintangan, yang menjadi penguji daripada takwa kita, setidak-tidaknya kita hanya turun level menjadi orang beriman. Dan kalaupun terpaksa iman kita juga tergoyahkan, terguncang, diuji dengan sangat berat oleh Allah, minimal kita meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Begitulah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran tadi, memberikan kepada kita paradigma. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan ya. Semoga sekali lagi ya, kita yang ada di tempat ini dibimbing oleh Allah memiliki fondasi Islam dan iman untuk membangun cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di dunia dan di akhirat tentu saja. Terima kasih. Mohon maaf, kami mohon kepada para pembicara berikutnya untuk meluruskan yang kami sampaikan bila kurang tepat dan menambahkan bila terasa kurang dan menyempurnakannya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Uswardi SHMPD yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita lanjutkan ke pemateri selanjutnya, izinkan kami membacakan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Ustaz Uswardi. Yang pertama, ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5, yang mana ayat ini turun karena Allah tidak ingin kita sebagai hamba-Nya menyembah kepada Allah hanya karena sekedar ikut-ikutan saja, melainkan harapannya agar kita beriman dengan pemahaman yang dalam dengan cara kita membaca. Kemudian dengan membaca, insya Allah kita dapat memahami, menganalisa, dan juga mensyukuri segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang beriman dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat kedua, yaitu jika disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, dan jika dibacakan ayat Allah maka bertambah